Video ini dibuat berdasarkan pengalaman yang Bu Vita temukan bahwa masih banyak yang mengalami miskonsepsi dan kesulitan berhitung dasar saat mengerjakan soal hitungan kimia, atau justru kesulitannya itu bukan pada rumus kimianya, namun pada kemampuan dasar yang sebenarnya sudah pernah diajarkan waktu SMP. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hal-hal yang mungkin kalian sering bingung di materi stoikiometri, hitung-hitungan yang sering kalian bingung. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini Bu Vita yakin kalian sudah diberikan di pelajaran fisika, tapi akan Bu Vita ulangi biar lebih ngeh lagi. Kita lihat contoh yang pertama. Yang namanya notasi ilmiah itu angka yang bagian depan sini tidak boleh lebih dari 10. Artinya yang nomor 1 ini kan 12,02 nih. Nah, ini harus kita jadikan 1,202 gitu ya. 12,02 itu sama saja 1,202 kalikan 10 pangkat 1, ya enggak? Nah, kemudian ini kita kalikan 10 pangkat 23, berarti hasilnya adalah 1,202 kali 10 pangkat 24. Lanjut contoh yang kedua. 205, berarti kalau kita jadikan notasi ilmiah, ini menjadi 2,05 kalikan 10 pangkat 2 atau kalikan 100. Kemudian dikalikan 10 pangkat 6, berarti ini sama saja 2,05 kalikan 10 pangkat 8. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini 30.075,8 kali 10 pangkat 9. Ini kita jadikan notasi ilmiah, berarti menjadi 3,00758. Kalikan berapa ini? Kalikan 10 pangkat 4. Berarti ini hasilnya sama saja 3,00758 kali 10 pangkat 13. Kalau Bu Vita biasanya caranya Bu Vita percepat. Jadi misalnya seperti ini. Prinsipnya, ketika ini angkanya menjadi semakin kecil, pangkatnya akan menjadi semakin besar. Oke, Bu Vita ulangi. Ketika ini angka yang di depan ini menjadi semakin kecil, maka nanti pangkatnya justru menjadi semakin besar. Sebagai contoh nih, 12,02 dijadikan 1,202, maju 1 koma, berarti nanti di sini menjadi 10 pangkat 24 ketambahan 1. Sama ya hasilnya ya. Kemudian coba kita lihat 205 itu sebenarnya artinya 205,0 kan? Nah, biar menjadi 2,05, maju berapa koma? 1, 2, maju 2 koma ya. Kalau maju 2 koma berarti pangkatnya bertambah besar 2, berarti 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 8. Kemudian lanjut yang tadi, yang ketiga, 3,0075,8. Berarti kalau dijadikan notasi ilmiah itu 3,00758, maju berapa koma? 1, 2, 3, 4, maju 4 koma, berarti nanti pangkatnya ini menjadi semakin besar ditambah 4. 10 pangkat 9 tambah 4, berarti 10 pangkat 13. Nah, sekarang kalau misalnya pangkatnya negatif seperti ini, bagaimana? Caranya sama saja ya. 2345,6, berarti biar menjadi notasi ilmiah menjadi 2,3456 dikalikan 10 pangkat 3, ya kan? Ini sama saja 2,3456 kali 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat min 12, berarti hasilnya adalah 2,3456 kali 10 pangkat 3 tambah min 12, berarti min 9.
Oke, kemudian 25,7 biar ilmiah berarti 2,57 kalikan 10 pangkat 1 atau 10 saja. Oke, dikalikan 10 pangkat min 6 berarti hasilnya 2,57 kali 10 pangkat min 5. Atau kalau mau pakai cara yang Bu Vita tadi, cara cepat, ingat ya prinsipnya, ketika ini semakin kecil maka nanti justru pangkatnya menjadi semakin besar. Atau nanti kebalikannya, ketika ini nanti semakin besar justru nanti pangkatnya semakin kecil. Nah kita lihat 23456 biar menjadi 2,3456 maju berapa koma? Maju 1, 2, 3. Maju 3 koma, berarti ini min 12 ditambah 3. Itu 10 pangkat min 9. Kemudian yang kelima, 25,7 biar menjadi 2,57. Itu kan maju 1 koma. Kalau maju 1 koma berarti pangkatnya ditambah 1. Min 6 tambah 1 itu sama saja 10 pangkat min 5. Gampang ya? Oke, selanjutnya kita akan merubah angka-angka yang di sini menjadi angka desimal karena ini sering kita temui, masih banyak yang mengalami kesalahan. Oke, 2 kali 10 pangkat min 3. Nanti artinya angka 0 di belakang koma itu justru cuma ada 2. 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti nanti angka 0 di belakang koma itu justru cuma ada 4. Kita lihat yang nomor 1. 2 kali 10 pangkat min 3 itu kalau dijadikan desimal sama saja 0,002. Jadi di belakang koma 0-nya hanya 2 saja ya kalau pangkat min 3. Oke. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti nanti angka 0 di belakang koma justru cuma ada 4. Berarti ini sama saja 0,00004. Oke, 0-nya hanya ada 4 ya. Kemudian lanjut yang ketiga, 40 kali 10 pangkat min 5. Itu kan sama saja 4 kali 10 pangkat min 4 sebenarnya. Berarti ini kalau kalian jadikan angka desimal, angka 0 di belakang koma, karena ini 10 pangkat min 4, cuma ada 3. Berarti ini sama saja 0,0004. Jadi angka 0 di belakang koma justru hanya ada 3, karena dia 10 pangkat min 4. Contoh yang keempat, 43 kali 10 pangkat min 5. Ini kan sebenarnya sama saja 4,3 dikalikan 10 pangkat min 4. Ingat tadi, ini kalau menjadi semakin kecil justru pangkatnya semakin besar. 10 pangkat min 5 menjadi 10 pangkat min 4, menjadi semakin besar. Nah ini kalau dijadikan desimal itu kan sama saja ada berapa angka di belakang koma kalau 10 pangkat min 4. Berarti ada 3 angka 0 saja ya. Oke, berarti 0,00043. Oke, kemudian terakhir 251 kali 10 pangkat min 3. Ini sama saja 2,51. Oke, maju 2 koma ya. 1, 2. Berarti ini menjadi 10 pangkat min 1. Menjadi semakin besar, 10 pangkat min 3. Kemudian karena maju 2 koma, pangkatnya menjadi semakin besar, 10 pangkat min 1. Maka ini sama saja, kalau 10 pangkat min 1, berarti di belakang koma sudah tidak ada 0 lagi. Berarti menjadi 0,251. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik bisa ya. Kalau misalnya ini kita jadikan notasi ilmiah 0,007. Kalau dijadikan notasi ilmiah
Kita hitung, berarti dia biar dapat 7, maju berapa koma? 1, 2, 3, maju 3 koma. Berarti ini menjadi 7 kali 10 pangkat minus 3. Lanjut, 0,0051. Biar menjadi notasi ilmiah, berarti kan 5,1 nih. 5,1 kita lihat maju berapa koma? 1, 2, 3. Oh, maju 3 koma, berarti 10 pangkat min 3. Kemudian yang ketiga 0,856. Notasi ilmiahnya kan 8,56. Biar menjadi 8,56 berarti maju berapa koma? Dari sini maju 1 koma, berarti 10 pangkat min 1. Terakhir 0,00065. Notasi ilmiahnya 6,5. Berarti kali 10 pangkat, kita hitung maju berapa koma? 1, 2, 3, 4, 5. Maju 5 koma, berarti 10 pangkat min 5. Oke, selanjutnya kita akan belajar tips dan trik untuk pembagian angka yang ada komanya. Kalau kalian ketemu angka-angka pembagian, angka-angka yang ada komanya, kalian jangan langsung hopeless ya, karena seringnya di kimia itu angka-angkanya nyambung, artinya bisa dicoret satu sama lain, seringnya, tapi ada beberapa case yang kadang dia tidak bisa dicoret. Oke, kita lihat contoh yang pertama. 11,2 dibagi 56. Kalau ada koma seperti ini, biar nggak bingung ngebaginya, kamu lihat 11,2. Sebenarnya angkanya nyambung nggak sih? Kalau misalnya dia 112 per 56, 112 per 56 kan angkanya nyambung. Nah, ini kita jadikan komanya hilang. Biar komanya hilang, ini dikalikan berapa? Dikalikan 10, ya nggak? 11,2 dikalikan 10, 112. Yang bawah, kalau yang atas dikalikan 10, maka yang bawah juga harus dikalikan 10. Ini berarti sama saja 11,2 per 56 itu sama saja 112 per 560. Nah, kamu lihat ini kan bisa dicoret. 112 dibagi 56 dapat 2. 560 dibagi 56 dapat 10. Berarti hasilnya sama saja 2 per 10 atau 1 per 5 atau boleh juga 0,2. Oke, lanjut contoh yang kedua. 1,12 dibagi 22,4. Biar komanya hilang dikalikan berapa? Dikalikan 10. Kalau dikalikan 10, yang bawah benar komanya hilang 224, tapi yang atas masih ada komanya 11,2. Nah, biar komanya hilang semuanya, maka lebih baik dikalikan 100 saja. Yang atas kalikan 100, maka yang bawah juga harus dikalikan 100. Maka 1,12 dibagi 22,4 itu sama saja 112 dibagi 2240. Oke, ini bisa dicoret angkanya. Ini dibagi 112 dapat 1, yang bawah dibagi 112 dapat 20. Oke, 1 per 20 itu sama saja 0,05. Kemudian yang terakhir 1,204 dikali 10 pangkat 18 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kamu lihat angka yang depan. Angka yang depan nyambung ya ini sebenarnya ya. Kalau misalnya ini 12,04. 12,04 itu adalah 2 kalinya 6,02, ya nggak sih? Nah, biar bisa dicoret, kalau Bu Vita biasanya merubah angka ini menjadi 12,04. Ini berarti dirubah menjadi 12,04. Biar ini 12,04, ingat, kalau misalnya ininya makin besar, maka pangkatnya justru semakin kecil.
Oke, ini mundur 1 koma. Berarti pangkatnya berkurang 1. 10 pangkat 18 menjadi 10 pangkat 17. Per 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, angkanya bisa dicoret ya yang depan ya. 12,04 itu adalah 2 kalinya 6,02. Maka ini dapat 2. Yang bawah 1. 10 pangkat 17 dibagi 10 pangkat 23. Pangkatnya dikurangi ya. Ini berarti habis, yang bawah menjadi 10 pangkat 6. Berarti hasilnya sama saja 2 kali 1, 2 per 1 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 6. Atau 2 kali 10 pangkat min 6. Atau lagi kalau dijadikan angka desimal menjadi 10 pangkat min 6. Berarti nolnya berapa? 0 di belakang koma ada berapa angka? Ada 5. 0,000002. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian saat menghitung jumlah partikel. Jumlah partikel X itu rumusnya adalah N dikalikan L. Oke, diketahui misalnya di soal jumlah molnya adalah 0,2. 0,2 dikalikan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, Bu Vita sering menemui kesalahan di mana saat mengkalikan 0,2 seperti ini justru dikalikannya seperti ini, kemudian ditambahkan ini. Ini salah ya. Kalau misalnya di sini tandanya plus atau ditambah, benar seperti ini. Tapi ketika di sini kali, maka cukup langsung dikalikan saja 0,2 ini ke angka 6,02. Oke. Biar lebih enak, 0,2-nya 0,2 kita jadikan 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, dikalikan bilangan Avogadro. Berarti dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini bisa langsung dikalikan saja ya. 2-nya dikalikan 6,02, kemudian 10 pangkatnya dijadikan 1. Berarti ini kalau disusun ulang 2 kali 6,02 dikalikan 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 23. 2 dikalikan 6,02 itu hasilnya adalah 12,04. Dikalikan 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 23. Berarti pangkatnya tinggal menjumlahkan saja ya. Min 1 tambah 23. Berarti 10 pangkat 22. Oke, jawaban seperti ini sudah benar. Akan tetapi biasanya di alternatif jawaban disediakannya angka dengan notasi ilmiah. Berarti ini 12,04-nya kalau dijadikan notasi ilmiah kita rubah menjadi 1,204. Oke, maju 1 koma ya. Kalau maju 1 koma atau angkanya menjadi semakin kecil, maka justru pangkatnya menjadi semakin besar. Bertambah 1, berarti 10 pangkat 23.